Shalom, puji Tuhan, hari ini bersama dengan GAP Daat kita akan masuki renungan online, ibadah online. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami boleh belajar seperti Maria. Kami boleh menerima kehadiran-Mu melalui firman-Mu, karena kami percaya ketika firman itu ada dalam hidup kami dan kami ada dalam Engkau, maka apapun yang kami lakukan Engkau buat berhasil Tuhan. Berhasil bukan untuk kebaikan kami semata-mata, tapi berhasil dalam melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati urapi setiap daripada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan membahas mengenai proses dari kelahiran seorang Kristen. Jadi proses yang komplit mulai dari awal sampai pada akhirnya. Dimana kalau kita kehilangan satu atau dua step daripada proses itu, membuat kita menjadi orang Kristen yang kadangkala tidak seperti yang diharapkan oleh orang-orang. Bahkan mulai dari perjanjian lama dan diulang kembali di perjanjian baru, Tuhan tetap berbicara mengenai hal yang sama. Kita akan ambil sebuah perikop di Yeskiel 16 ya, di mana dikatakan mulai ayat 3, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem, asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan. Ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Heti. Kelahiranmu begini. Waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong, dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu, sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang, oleh karena orang pandang enteng padamu pada hari lahirmu. Ayat 6-8, maka aku lalu dari situ, kata Tuhan. Kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu dalam berlumuran darah itu, engkau harus hidup dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau engkau sudah sampai pada masa kedewasaan. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikian firman Tuhan Allah. Dan dengan itu aku punya. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu. Dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba dan tutup kepala dari lenan halus dan selendang dari sutra. Dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan dan mengenakan gelang pada tanganmu dan kalung pada lehermu. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidungmu dan anting-anting pada telingamu dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Dengan demikian kau menghiaskan dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu lenan halus dan sutra dari kain berwarna-warna. Makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak, dan engkau menjadi sangat cantik sehingga layak menjadi ratu. Dan namamu termasyhur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab sempurna adanya oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi kalau kita lihat proses kelahiran dari bangsa Israel, kalau kita lihat hari-hari ini, ketika seorang bayi dilahirkan, maka yang dilakukan oleh dokter dan para suster yang menangani bidannya itu adalah memotong tali pusar. Kenapa tali pusar harus dipotong? Karena tali pusar itu yang menyambungkan antara bayi itu dengan plasenta ibunya. Selama 9 bulan 10 hari, seorang bayi di dalam kandungan ibunya itu makan melalui plasenta dari ibunya yang tergandengkan dengan tali pusar atau tali pusat ya. Dan itu ketika bayi itu mengalami sebuah kelahiran dan dia tidak hidup di dalam
ari-ari atau plasenta itu lagi, maka dia harus bernafas, dia harus mengambil makanan dari mulutnya, dan tubuhnya harus memproses sendiri. Dan untuk itu dia harus dipotong tali pusarnya. Sehingga apa? Sehingga dia terputus dengan masa lalunya. Kalau sebuah proses kelahiran yang modern, seorang bayi akan dibasuh dengan air ya. Mungkin pertama kali dipukul supaya menangis ya. Terus dibasuh dengan air supaya tidak berdarah-darah, lalu dibedungi dengan lampin ya. Dan itu adalah sebuah proses yang normal. Kita lihat di sini bahwa Tuhan Allah mengatakan pada waktu bangsa Israel lahir, seorang Kristen lahir itu berdarah-darah, tali pusatnya belum dipotong, bahkan tidak digarami. Garam untuk sebuah proses antibiotik ya, membuat kalau di zaman dulu supaya tidak terkena bakteri dan virus itu diberi garam ya. Setelah itu dibasuh dengan air dan dibedungi dengan lampin ya. Dan dibedungi dengan lampin, dan setelah itu diurapi dengan minyak. Dan akhirnya proses yang dilakukan oleh Tuhan adalah dikenakan pakaian berwarna-warna. Itu adalah sebuah proses yang kalau kita artikan dalam sebuah proses spiritual, itu harus dilakukan secara lengkap. Ketika seorang Kristen lahir dan tidak melakukan proses secara spiritual secara lengkap, maka ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kekristenannya, membuat dia mengalami banyak masalah dalam kehidupan kekristenannya. Kita akan melihat potong tali pusar. Kalau kita melihat potong tali pusar, itu adalah melepaskan dengan masa lalu. Jadi banyak dari kita sebelum kita lahir baru, sebelum kita betul-betul sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita mempunyai kehidupan lama, manusia lama kita, manusia daging kita yang masih taat kepada hukum Taurat, yang masih di bawah hukum Taurat. Itu ketika kita memutuskan hubungan dengan manusia lama kita, maka ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan beriman kepada Dia, maka kita mengalami dual personality atau mempunyai dua personalitas yang ada dalam diri kita, yaitu manusia lama kita dan manusia baru. Padahal di Galatia 2 ayat 19 Tuhan mengatakan begini, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini katanya Rasul Paulus. Dan hidupku yang kuhidupi di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ketika seseorang tidak menyadari bahwa dia harus mematikan manusia lamanya, karena sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, semua beban dosa, semua dosa yang telah dilakukan telah ditanggung oleh salib Kristus. Dan kita ketika kita lahir, kita harus menyadari itu, dan kita harus mematikan manusia lama itu bersama-sama dengan salib Kristus. Kalau tidak, saudaraku, maka seperti kata Rasul Paulus, apa yang baik yang aku mau lakukan, aku tidak lakukan. Tapi apa yang jahat, aku tidak mau lakukan, aku lakukan. Karena apa? Celaka manusia daging ini. Karena ketika manusia lama kita bergerak menjadi kuat, kedagingan kita menjadi kuat, maka kita akan melakukan hal-hal yang sebagai anak Tuhan tidak kita lakukan, yaitu hal-hal menurut hukum daging, hukum Taurat manusia lama kita. Dan itu harus kita matikan, saudaraku. Kita harus mematikan dengan apa? Memotong tali pusar, putus hubungan dengan masa lalu. Di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Memang kita semua tahu, Rick Warren juga mengatakan, we are the product of our past. Kita adalah hasil dari masa lalu kita. Tetapi kita tidak boleh hidup dari masa lalu kita yang tidak baik. Karena apa? Ketika kita lahir baru di dalam Tuhan, maka yang lama telah mati bersama-sama dengan salib Kristus. Yang baru adalah hidup di dalam daging karena iman kepada anak Allah, iman kepada Yesus Kristus. Itu yang harus kita lakukan, menjadi manusia baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Bukan menjadi manusia baru dengan dual personality yang mempertahankan manusia lama. Tetapi manusia lama kita harus mati, harus disalibkan bersama salib Kristus. Itu adalah gambaran dari potong tali pusat. Sedangkan untuk garam adalah gambaran dari sebuah kesetiaan, kejujuran. Dan perjanjian garam menyatakan bahwa perjanjian tersebut adalah sebuah perjanjian abadi, perjanjian yang Tuhan tawarkan kepada saudara dan saya. Jadi ketika Tuhan menyatakan bahwa sesuatu tersebut harus dilakukan sebagai sebuah perjanjian garam, maka hal tersebut adalah sebuah perjanjian abadi.
Jadi ketika kita menjadi anak Tuhan, kita lahir baru, kita tidak bisa hilang. Kalau kita lihat sebuah status sebagai anak, perjanjian menjadi anak Tuhan, percaya beriman kita menjadi anak-anak Allah. Mungkin sepasang suami istri itu bisa bercerai, bisa kehilangan status mereka sebagai suami atau sebagai istri, ya. Tetapi kalau anak dengan bapak, meskipun kita sebagai misalnya orang tua menaruh sebuah iklan di koran, oh putus hubungan dengan anak si A, si B, si C, tetapi secara kenyataan dalam darah kita mengalir itu tidak bisa hilang, saudaraku. Karena sekali kita dilahirkan oleh orang tua kita, sekali kita dilahirkan oleh Tuhan, maka itu akan menjadi status yang tetap abadi dan diakui oleh Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang memberi jaminan ketika perjanjian itu ditaati. Di 2 Tawarik 13 ayat 5 Tuhan mengatakan seperti ini, tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam melalui keturunan Daud, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka perjanjian garam itu diadakan untuk saudara dan saya. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka perjanjian itu berlaku, dan itu adalah perjanjian yang untuk selama-lamanya. Itu adalah gambaran dari garam. Ketika bayi lahir digarami, ketika kita lahir karena sebuah perjanjian dengan Tuhan, perjanjian yang Tuhan menjadikan suatu perjanjian yang abadi. Ketiga adalah basuh dengan air. Apa yang diartikan basuh dengan air? Kita semua tahu ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib dan hari menjelang malam, maka prajurit harus memastikan bahwa orang yang disalib harus mengalami kematian sebelum diturunkan dari salib, karena semua orang harus diturunkan dari salib sebelum menjelang malam. Jadi seorang prajurit menusuk, di Yohanes 19 ayat 34, menusuk, menikam lambungnya dengan tombak, dan segera keluar dari perut Tuhan Yesus darah dan air. Jadi bukan cuma darah, tapi juga darah dan air. Dan di perjanjian baru di 1 Yohanes 5 ayat 6 diulang kembali dengan firman Tuhan yang mengatakan, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Jadi Tuhan datang bukan saja dengan darah, saudaraku. Kita semua tahu bahwa darah Yesus membasuh kita, menyelamatkan kita. Darah Yesus memikul semua dosa, membuat kita yang dulunya sebagai makhluk yang berdosa diperdamaikan oleh darah Yesus kepada Allah. Tetapi Yesus juga datang membawa air. Apa yang dimaksud dengan air, saudaraku? Kalau kita melihat air, komponen air di dalam suatu bait suci, maka ketika seorang imam yang mau mengenakan jubah imam, mau membawa korban persembahan, sembelian, masuk ke dalam ruang kudus, dia harus membasuh tangannya, membasuh mukanya, membasuh kakinya dengan air sebelum dia boleh masuk untuk ketemu dengan Tuhan. Kalau kita lihat di Imamat 8 ayat 6 sampai 9, dikatakan begini, lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepada mereka, dikaitkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikepatkannya sabuk itu kepadanya, dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Ketika ditaruhnya serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnya patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi sebelum seseorang bisa memakai jubah imam besar, saudara dan saya, kita semua adalah imam besar, karena Yesus adalah imam besar yang agung, yang sulung. Kita adalah yang berikutnya, dan kita juga mengenakan jubah imam besar untuk bisa menemui hadirat Allah, masuk ke dalam bait sucinya, karena kita adalah bait sucinya. Tapi kita tidak bisa ketemu dengan Tuhan kalau kita tidak mengenakan jubah besar kita. Nah, sebelum kita mengenakan jubah, sebelum kita diminyai, kita harus dibasuh dengan air. Apa yang dimaksud dengan air, saudaraku? Bahkan ketika Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, sebelum dia masuk ke dalam penyalipan pada hari berikutnya, dia melakukan sebuah perjamuan kudus, dan setelah perjamuan kudus dia membasuh setiap kaki daripada muridnya, dan dia mengatakan, engkau memang sudah bersih karena mandi,
Tetapi tetap untuk mendapat bagian di dalam aku harus membasuh kakimu. Jadi apa yang dimaksud? Ini bukan bicara mengenai keselamatan, karena keselamatan telah terjadi ketika kita mengalami kelahiran baru. Ketika kita beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah mengalami jaminan keselamatan dengan perjanjian garam yang Tuhan berikan. Tetapi tetap kita harus membasuh dengan air. Kalau bayi masih berdarah-darah, tetap harus dibasuh dengan air. Bahkan pada waktu di perikopnya Yeskiel kita melihat setelah dia dewasa, dia masih tetap berdarah-darah. Tetapi Tuhan Allah Israel tetap membasuh dia dengan air, tetap memberikan urapan minyak dan mengenakan jubah yang berwarna-warna. Jadi membasuh dengan air, apa artinya itu membasuh dengan air? Kita lihat kembali kepada kitab Kejadian, di Kejadian 3:14. Ketika Tuhan Allah mengutuk ular atau si jahat, dikatakan begini, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Jadi ular si jahat dikutuk oleh Tuhan untuk makan debu dan tanah. Kita semua tahu, saudaraku, bahwa adat Yahudi ketika seorang mau masuk ke dalam rumah, mereka harus membasuh kaki dan tangannya. Karena apa? Karena berdebu, karena jalanan di luaran berdebu. Bukan seperti hari-hari ini kita jalan di mall tidak berdebu, saudaraku. Kita jalan di atas paving, di trotoar tidak berdebu. Tetapi zaman dahulu bahkan kaki kita pun sepatunya tidak tertutup seperti hari-hari ini. Tapi sepatu kita adalah seperti kasut terbuka, sehingga apa? Kaki kita berdebu. Dan ketika kita tidak membasuh dengan air debu yang ada di kaki kita, maka ular si jahat seperti singa mengaum-ngaum selalu mencari mangsa. Karena makanannya mereka adalah debu dan tanah. Mereka akan mematuk tumit kita, berusaha memakan debu dan tanah yang ada di dalam kaki kita. Itulah gambaran simbolis daripada kehidupan dosa, kehidupan yang tidak berkenan, hal-hal yang membuat kita akhirnya menjadi target daripada si jahat. Karena si jahat atau singa itu seperti seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa, tidak pernah tidur, saudara. Jadi selama kaki kita kotor, tidak dibasuh dengan air, maka kita akan menjadi sasaran target daripada si jahat. Apa yang dimaksud dengan air, saudaraku? Di Efesus 5:25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi Kristus menguduskan jemaat dengan memandikan air dan firman. Kalau bahasa Inggrisnya air melalui firman. Jadi firman Tuhan itulah air yang dipakai oleh Kristus untuk menguduskan jemaatnya, saudara. Jadi air yang kita bicarakan ketika Tuhan Allah Israel membasuh air kepada bayi Israel yang baru lahir, saudara dan saya, maka Tuhan Allah Israel membawa firman-Nya, firman yang ketika kita baca di Alkitab itu adalah logos, tapi menjadi kirigma atau rema ketika firman itu hidup di dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup di dalam firman itu, ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman, maka firman itu adalah air yang membasuh kehidupan kita. Dikatakan di ayat berikutnya begini, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi firman yang merupakan air, yang merupakan firman Tuhan yang hidup, menghidupi kehidupan kita, akan membuat kita tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya kita semua, saudara dan saya, bayi-bayi Israel, menjadi kudus dan tidak bercela. Itulah gambaran daripada air, membasuh dengan air. Terus setelah itu Tuhan Allah Israel mengurapi saudara dan saya dengan minyak, saudaraku. Seperti yang dikatakan di Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi setelah dibasuh dengan air, kita tetap memerlukan urapan Roh Kudus, urapan minyak. Sebelum seorang imam besar bisa memakai jubah imam besarnya, dia harus diurapi. Ya, kalau proses di Perjanjian Lama, kita ambil darah korban, kita taruh di cuping telinga kanan, di jempol kaki kanan, di jempol tangan kanan. Setelah itu kita pakai jubah imam.
Darah telah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Korban darah telah dipersembahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Air, kita harus membasuh tangan kita dengan air. Yaitu apa? Hidup di dalam firman Tuhan. Hidup selalu merenungkan firman Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman. Ketika Tuhan memeteraikan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus adalah gambaran daripada minyak yang diurapkan kepada saudara dan saya. Dan Roh Kudus adalah suatu gambaran di mana ketika Roh Kudus dimeteraikan dalam kehidupan kita, maka kita harus menyerahkan kehendak kita di dalam tuntunan Roh Kudus, supaya kehidupan kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Baru setelah itu kita mengenakan jubah warna-warna, gambaran dari jubah imam besar. Karena tanpa mengenakan jubah imam, seorang imam tidak akan bisa ketemu dengan Tuhan. Bahkan kalau di perjanjian lama, mereka akan mengalami kematian, saudaraku. Tapi perjanjian baru, ketika kita sudah selamat, kita sudah dilahirkan sebagai bayi Israel, tetapi kita tidak mengenakan jubah, kita tetap tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Di Matius 3 ayat 16-17 dikatakan, sesudah dibaptis, gambaran dari menerima jubah, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit atau sorga terbuka, dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara daripada Allah Bapa yang mengatakan kepada anaknya, di mana 3 pribadi hadir pada waktu itu. Pribadi anak, yaitu Yesus Kristus. Pribadi Roh Kudus, gambaran dari burung merpati, dan pribadi Allah Bapa yang mengatakan. Status diberikan kepada saudara dan saya ketika kita mengenakan jubah imam. Karena dengan jubah imam besar itu kita akan bisa menemui Allah Israel. Jadi sekarang kita tanyakan, apa yang harus kita lakukan, Pak? Kita sudah lahir baru, kita masih belum dipotong pusatnya. Dikatakan yang motong pusatnya adalah Tuhan Allah Israel. Tapi kita, apa yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan? Kita percaya Tuhan mengatakan bahwa semua tanaman yang tidak tanam Bapakku di sorga akan dicabut sampai dengan akar-akarnya. Semua produk-produk masa lalu yang membuat kehidupan kita menjadi tidak baik, sakit hati, kepahitan, tidak bisa mengampuni, itu semua bukan dari Tuhan. Maka ketika kita menyerahkan semua itu kepada Tuhan, kita menghadirkan Tuhan sebagai firman yang hidup, sebagai Alfa dan Omega yang bisa hadir dimanapun, maka kehadiran Tuhan akan membasuh semua masa lalu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semua hal-hal yang membuat kita tetap tidak bisa terpotong dengan masa lalu kita yang tidak baik, itu akan menjadi baik semuanya. Kita harus menghadirkan Tuhan di dalam firman-Nya yang logos. Kita hadirkan dalam firman-Nya yang kirikma atau rema, di dalam perenungan, di dalam melakukan firman Tuhan. Itu adalah bagian yang harus kita lakukan. Dan kita tetap harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan melalui ibadah kita, melalui kehidupan doa. Supaya melalui kehidupan doa, maka kita bisa mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan, kehendak Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita secara terus-menerus, saudaraku. Secara setiap hari, bukan hanya sekali dalam seminggu atau ketika Anda hanya mendengarkan renungan firman, tetapi di dalam setiap perkara dalam kehidupan saudara. Karena apa? Saudara dan saya adalah seorang bayi Israel yang lahir dan yang harus selalu terkoneksi dengan Bapa yang di sorga. Karena Bapa yang memotongkan tali pusat kita, karena Bapa yang membasuh kita semua dengan air. Bapa juga yang memberikan perjanjian garam kepada kita. Bapa juga yang mengurapi kita dengan minyak atau memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Bapa juga yang mengenakan kita perhiasan sehingga membuat kita cantik karena Tuhan. Karena saudara dan saya sebagai bayi yang bertumbuh dewasa akan dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus, mempelai yang cantik di hadapan Tuhan. Bahkan dikenakan pakaian berwarna-warna, sandal dari kulit lumba-lumba. Dan itu semua yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Pastikan kita melewati semua daripada proses kelahiran bayi Israel. Karena itu sangat berpengaruh secara spiritualitas kita
di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih mengingatkan kita semua bahwa kita semua harus melalui suatu proses yang seperti Engkau sudah katakan mulai dari perjanjian lama, bahkan Kau ulang lagi di perjanjian baru. Karena kami semua Kau persiapkan bukan hanya sebagai seorang bayi yang lahir, tapi kami boleh bertumbuh, kami bahkan boleh Kau persiapkan untuk menjadi cantik. Kau beri perhiasan, Kau berikan pakaian warna-warna, sehingga kami Kau persiapkan menjadi mempelai Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kami, sehingga setiap langkah hidup kami boleh berdasarkan dengan apa yang benar dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah berkat yang Kau limpahkan pada setiap daripada kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui kehidupan kami, mulai dari hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus, kami semua yang percaya sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.